Halo, kawan Tati. Ketemu kenapa lagi sana? Asik. Jadi ada berita apa nih hari ini, kawan Tati yang terhormat Budiman Sujatmiko? Panjang. Ya, hari ini orang akan bahas berita yang orang nomor satu di Maluku Utara. Nomor satu Nomor Emangnya satu ada lah. ya nomor satu selain Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa? Ada dong, di Gitu ya. Maluku Utara maksudnya, bukan Utara ya. di bumi ini. Siap. Iya, jadi kita share ada 3 top berita Bagaimana itu? yang Bagaimana itu? hari ini akan kita bahas. Iya. Apa itu? Taruh beritanya siapa sih orang nomor satu begitu? Taruh bintang buat kita. Ini nomor satu buat saya kan keluarga, pasangan, iya dong. Sebagai perempuan, orang nomor satu di Maluku Utara kan harus orang bangga, iya enggak? Iya enggak? Iya, jadi ini dia 3 top berita. Yang pertama tuh ada Komisi 4 DPR RI soroti dugaan tambang ilegal milik Shirley Juanda di Pulau Gebe. Ibu gubernur petambang, Ibu Shirley, Ibu cantik itu. Yang kedua apa? Yang kedua? Yang kedua itu heboh guys. Heboh sekali itu Iya, heboh. Gubernur Shirley Juanda dituding terlibat tambang ilegal sebesar 1 triliun. Luar biasa Jadi yang ketiga apa? Ibu cantik. Yang ketiga itu adalah Walhi desak pemerintah cabut 7 izin perusahaan tambang di Pulau Gebe. Jadi itu terkait 3 top berita tadi. Oke, kita mau minta nih Yana tanggapan. Gimana sih Yana melihat perusahaan milik orang nomor satu di Maluku Utara yang katanya menghabiskan uang sebesar 1 triliun itu? Yang patut orang tanyakan kepada orang semua sebagai orang Maluku Utara, kenapa Ibu Shirley itu bisa jadi gubernur di Maluku Utara? Padahal tong tahu secara bersama beliau ini pengusaha, tentu juga tadi dia punya perusahaan tambang. Nah, bagi saya bukan karena hanya dia menjadi gubernur tuh atas dasar karena orang kasihan DP suami yang meninggal. Bukan hanya soal itu, tapi Ibu Shirley maupun almarhum Pak Beni Laus itu 2 sosok yang dianggap alternatif. Artinya walaupun bukan Ibu Shirley yang calon gubernur pada saat itu, kalau Pak Beni tidak meninggal tentu akan Pak Beni yang jadi. Nah, artinya 2 sosok ini dianggap sebagai alternatif bagi rakyat Maluku Utara. Karena apa? Semenjak tahun tahu juga ini bulannya bulan pemekaran ya, Provinsi Maluku Utara. Artinya tanggal 12 Oktober itu adalah hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara. Sejak Maluku Utara itu menjadi provinsi dari tahun 99 sampai tahun 2025 atau di tahun-tahun sebelum ke belakang itu sebelum 2005, rakyat Maluku Utara itu sudah muak atas perilaku dari elit-elit politik lokal yang selama memimpin Maluku Utara itu tidak pernah bicara soal jauh bagaimana mesejahterakan rakyat Maluku Utara. Nah, sehingga akumulasi kemuakan itu muncul pada pilkada tahun 2024, orang ramai-ramai memilih Ibu Shirley. Jadi bagi saya, kesimpulan sederhana saya walaupun tidak sempurna ya, Ibu Shirley harus ingat, kemenangan Ibu Shirley sebagai gubernur Maluku Utara itu bukan karena keahlian strategi politik dari konsultan politik Anda atau pintarnya orang-orang yang bermain mengelola media sosial Anda. Jadi Anda sebagai gubernur Maluku Utara yang dipilih oleh rakyat, Anda harus berterima kasih kepada rakyat Maluku Utara dan menjaga amanah itu. Begitu kira-kira. Tapi kan ada pemberitaan tadi soal tambang ilegalnya Ibu Shirley. Nah itu, kenapa saya harus menjelaskan itu? Tadi yang saya bilang, beliau ini dia juga sebagai pengusaha kan. Artinya yang pertanyaan kedua begini, kenapa pengusaha tambang itu kemudian harus bermain di wilayah politik atau kemudian mencalonkan diri sebagai
pemimpin, gubernur, wali kota maupun bupati. Nah, saya menyebutnya dia sebagai oligarki atau pengusaha tambang ini, itu kemudian menjadikan pilkada itu sebagai industri atau disebut dengan industri politik. Nah, ketika mereka menjadikan pilkada itu sebagai industri politik, maka ketika mereka jadi pemimpin, gubernur maupun wali kota, maka pemerintahan itu akan dijadikan seperti industri. Maka disebut dengan industri pemerintahan. Nah, kenapa demikian? Pengusaha tambang atau oligarki tambang ini menganggap pemerintahan dan momentum pilkada maupun pemilu itu sebagai investasi bagi mereka. Karena apa? Melalui pilkada, ketika mereka mencalonkan diri ataupun mereka menitipkan orang untuk mencalonkan diri, maka disitulah investasi jangka panjang mereka. Untuk apa? Untuk meloloskan berbagai izin usaha pertambangan mereka yang legal maupun ilegal. Begitu ya Bu Keti. Itu yang saya sebut sebagai umbrella politikal atau politik payung hitam. Politik payung hitam itu dalam pengertian ini bukan gerakan politik payung hitam di Hong Kong, tapi politik payung hitam itu para oligarki ini ingin memayungi kepentingan mereka itu mulai dari tingkat gubernur, DPR sampai pada tingkat birokrasi yang lain. Itulah kenapa Ibu Shirley Juanda yang cantik itu sebagai gubernur akhir-akhir ini kemudian terkuak kan, terekspos. Beliau ini ternyata memiliki izin usaha pertambangan yang kita tahu secara bersama. GB itu merupakan satu pulau yang sudah dieksploitasi jauh-jauh hari oleh negara Republik Indonesia melalui apa yang disebut dengan perusahaan Antam ya, mulai dari zaman Orde Baru sampai saat ini. GB itu menjadi incaran para oligarki tambang, dan inilah pemimpin yang dipilih oleh rakyat Maluku Utara. Jadi kadang-kadang oligarki itu menggunakan cara-cara pencitraan di media sosial atau cara-cara yang disebut sebagai populisme palsu. Jadi mereka semacam apa? Membangun logika masyarakat, imajinasi masyarakat bahwa mereka itu berpihak pada rakyat. Mulai dari datang ke gorong-gorong, datang ke rumah-rumah, kemudian membangun citra itu dekat dengan rakyat. Tapi kan saat ini aku melihat ya komentar-komentar tuh lebih banyak komentarnya yang positif kayak Ibu Shirley, kayak gubernur kita gitu, membangun personal branding dia itu di media sosial, citra dia di media sosial tuh sangat luar biasa menurutku. Ya, kekuasaan itu akan menggunakan otoritas dia untuk menghegemoni rakyat agar rakyat tidak melihat apa dibalik kepentingan yang menyebar di media sosial hari ini. Jadi orang seakan-akan melihat wah ibu cantik itu berpihak pada rakyat dan lain sebagainya. Tentu ya kita tidak secara menyeluruh mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ada kebijakan yang juga berpihak pada rakyat. Tapi kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat itu juga menutup kebijakan yang lain sebenarnya yang punya kepentingan jahat kepada rakyat. Oke. Jadi apakah ini desakan dari kawan-kawan Walhi ini akan berbuah manis terkait dengan mencabut 7 perusahaan tambang di Pulau GB, sementara ya orang nomor 1 di Maluku Utara juga punya tambang di situ gitu. Ya, saya rasa apa yang dilakukan oleh teman-teman Walhi ini cukup luar biasa. Yang saya memakai gagasan Antonio Gramsci, ada hegemoni besar dari kekuasaan. Nah, Walhi ini mencoba membangun hegemoni kecil, bagaimana membongkar dominasi kekuasaan hari ini yang coba membangun citra baik di hadapan rakyat. Tapi sebenarnya mereka sedang berupaya mengekstraksi atau kemudian mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Maluku Utara. Ya, jadi apakah izin dari perusahaan tambang Ibu Shirley ini akan dicabut ataukah dia akan tetap berjalan meskipun ada perusahaan pertambangan yang tadi sudah diberitakan itu ilegal gitu? Ya, kembali lagi, negara Republik Indonesia ini kan negara hukum. Artinya ketika pemerintah atau negara ini taat kepada hukum, maka siapapun harus kemudian ditindak. Ya, pihak-pihak terkait mulai dari KPK, kemudian kepolisian, kemudian aparat hukum yang lain ya harus kemudian menindak
tegas kalau memang tambang itu ilegal maka harus dicabut izinnya. Harus ya. Ya harus dicabut begitu. Artinya kita tidak bisa membiarkan artinya segala sesuatu yang dimainkan oleh kekuasaan itu bertahan begitu saja.